Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, pemilu dan pilpres telah selesai. Yang diumumkan oleh KPU bahwa pasangan 02 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran menjadi pemenang pemilu. Namun kedua pihak yang lain, yaitu kubu 01, yaitu Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin, atau kubu 03 Bapak Ganjar dan Pak Mahfud tidak terima. Kenapa? Karena menurut keduanya terdapat banyak perselisihan atau banyak kecurangan. Sehingga kemudian diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi menyidangkan masalah tersebut, maka tidak tinggal diam semua pendukung dari masing-masing kelompok atau calon presiden. Baik itu pendukungnya 01 Pak Anies dan Gus Muhaimin, atau pendukung 02 yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, atau pendukung 03 yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Di antara sebagian wawancara atau diskusi antara pendukung 01 yaitu Pak Roy Suryo dengan Babe Haikal dari 02, dalam suatu diskusi terjadi pembicaraan yang cukup alot. Pak Roy Suryo mengatakan bahwa pemilu atau pilpres khususnya itu banyak kecurangan. Dan dia sebagai orang yang ahli telematika menunjukkan berbagai macam bukti-bukti kecurangan. Sementara pernyataan Pak Roy Suryo itu dibantah oleh Babe Haikal atau Haikal Hasan bahwa itu adalah hanya penciptaan opini saja sebagai tanda tidak terima atas keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU, hingga perdebatan semakin ramai. Maka kalau ditilik dari ajaran atau peraturan atau syariat Islam, siapapun orangnya, apapun masalah dalam kehidupan, ada dua kelompok. Yang pertama, orang-orang yang mendakwa atau orang yang menuduh, dan orang yang dituduh. Kita ambil misal bahwa Pak Roy Suryo telah menuduh kepada pasangan 02 telah terjadi telah terjadi kecurangan. Maka Nabi bersabda dalam sebuah hadis bahwa lil mudda'i, bagi orang-orang yang mudah adalah al-bayanu, harus menyertakan penjelasan atau bukti atau saksi. Sedangkan orang yang dituduh adalah harus menyertakan atau dia mau bersumpah. Sehingga seandainya disorot dari syariat Islam, maka Pak Roy Suryo harus menyertakan bukti-bukti atas tuduhannya. Dan itu sudah dilakukan dan ditunjukkan adanya berbagai macam bukti-bukti kecurangan. Namun pada pihak 02 yaitu Pak Babe Hasan atau Haikal Hasan tidak mau bersumpah. Maka seandainya Babe Hasan yang telah menjadi pendukung 02 yang dituduh itu seandainya mau untuk bersumpah kepada Allah Ta'ala bahwa kecurangan tidak ada, maka selesai menurut syariat Islam. Maka bagi siapapun dalam urusan apapun
yang terdiri antara orang yang mendakwa dan orang yang didakwa. Maka sekali lagi bagi yang mendakwa atau menuntut harus menyertakan bukti-bukti dan saksi-saksi. Sedangkan yang didakwa atau orang yang dituduh maka cukup untuk bersumpah. Dan itu kemudian diserahkan kepada Allah Ta'ala. Dan keduanya akan mendapatkan konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Maka kita semua yang pertama harus berhati-hati dalam menuduh. Jangan sampai menuduh tanpa adanya bukti-bukti yang kuat. Sementara yang dituduh maka hendaklah betul-betul mencermati. Jangan sampai karena kita hanya untuk mencari kenikmatan dunia, kemudian kita mau untuk bersumpah, tapi sumpahnya itu nanti akan mendatangkan siksaan besok di akhirat. Semoga Allah Ta'ala selalu menunjuki langkah-langkah kita dalam berbagai macam masalah yang kita hadapi, dan kita menjadi orang-orang yang semakin baik di hadapan Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.